Video ini dipersembahkan oleh Sheryl Snack. Snack lezat dan berkualitas. Halo Sobat Planner, kembali jumpa di channel W21 TV. Karena hari ini kerja di rumah, mengikuti anjuran dari Presiden kita, Presiden Pak Jokowi ya, kerja di rumah, jadi gua menghubungi salah satu sahabat, temen deket gua kenal dia dari kecil nih. Dari dia masih kecil ya, masih kuliah sekolah di mana ya, Pelita Bangsa ya, dia masih sekolah di Pelita Bangsa. Gue udah kenal dia nih, sekarang dia udah ngambil studi di Melbourne. Kita bakal tanya dia karena salah satu orang yang sangat menginspirasi dan ngambil jenis kuliahnya juga cukup unik nih. Gue sedikit ngulik kemarin ya, dia di e-commerce. Gue penasaran nih, gue pengen banyak tanya apa sih maksudnya e-commerce itu, sekalian mengajarkan kalian semua. Tepuk tangan dong, studio ini terasa sepi loh. Nah, bagus. Yang nonton padahal 2 orang itu di studio. Jadi Sobat Planner paham lah ya kenapa banyak vlog-vlog makanan yang keluar belakangan ini, karena satu, kita juga kekurangan narasumber sih. Tapi gue berharap pandemi COVID-19 ini segera berakhir deh. Jadi kita bisa melakukan kegiatan aktivitas seperti semula, sedia kala lagi. Dan yang terpenting, ya cepet nyari duit lah ya, karena cukup jenuh ya, maksudnya bengong gitu ya, di rumah aja ya. Jadi benar-benar bisa nyari duit lagi deh. Sekalian gue lagi ngubungin Billy nih, kita ngobrol sebentar ya. Halo, Bill. Ya, Nah, passwordnya Bill. passwordnya Iya. Ini acara kuis apa ini? W21 TV. Wih, jaya. Nah, ini dia Billy Marvel. Gua penasaran, Bill. Kenapa nama lu Billy Marvel sih? Lu apa salah satu punya saham di Marvel Company apa gimana? Waduh, nggak begitu. Oh, nggak begitu ya, Bill ya. Jadi Gue kurang ngerti ya. kenapa? Gue kurang mengerti kenapa nama gue itu Marvel. Mesti tanya ya. Karena tanya. dari lahir udah dapat nama Marvel, jadi ya terima aja. Berarti nanti kita mesti tanya bokap ya. Bill, so lu udah berapa lama menjalani studi di Aussie? Melbourne ya kalau nggak salah ya gue ya. Ya, bener. Hmm. Gue di Aussie udah 2 tahun ya. Ya, terus? Ya, gue di Aussie udah 2 tahun ambil jurusan e-commerce. Hmm. Nyelesain foundation, diploma, sekarang gue di bachelor. Bachelor. Kesulitan apa yang lu alamin ketika lu pertama kali ke Aussie, Bill? Lu nempuh studi di sana itu apa, kesulitan apa? Kalau gue sih dulu ngerasa pertama kali ke Aussie itu homesick ya. Homesick ya. Kangen rumah, kangen keluarga, apalagi makanan Indonesia kan. Itu gue kangen banget. Apalagi lingkungannya tuh berbeda di Aussie sama di Indonesia, itu benar-benar perubahan yang cukup drastis ya menurut gue. Jadi gue ngerasa rindu rumah waktu gue pertama kali ke Melbourne ini. Penyakit umum kalau orang Indonesia berpergian ya, Bill ya. Kalau kelamaan emang dia pasti homesick ya, Bill ya. Iya, betul. Ngomong-ngomong, lu udah punya pacar belum, Bill? Oh, udah. Waduh, sobat planner gue yang perempuan merasa ini ya nanti ya Mas ya. Udah punya pacar lu, ganteng begini. Nah, pacar lu sama-sama kuliah di Aussie? Iya, dia kuliah di Aussie juga. Orang bule? Bukan, orang Surabaya. Oh, Indo juga? Indo juga. Sama-sama di jurusan e-commerce ya? Enggak, beda. Dia bisnis juga, tapi dia beda sekolahan juga, beda universitas. Oh, beda universitas. Kok bisa kenal, Bill? Gue ketemu dia waktu itu acara gereja. Jadi gue ngajak pergi bareng gitu. Oh, iya, biasa. Oke. Nah, Bill, kenapa lu bisa ngambil jurusan e-commerce? Dulu tuh sebenarnya gue tuh jurusannya IT, komputer ya. Kayak Mas Mo ya? Bokap gue kayaknya dia bilang lebih prefer bisnis, lebih bermanfaat dan berguna buat ya masa depan gitu kan, lebih dipakai juga. Sehingga setelah gue jalanin IT juga emang sulit gitu. Gue cukup menyerah dan kayaknya ini kurang berguna ya buat masa depan. Akhirnya gue pindah dari jurusan bisnis e-commerce. Itu kan termasuk bisnis yang baru ya, jurusan yang baru. Jadi
Mungkin untuk sebagian masyarakat Indo itu termasuk apa sih e-commerce ini? Iya, awam ya, agak awam gue dengar istilahnya. Iya, itu jurusan baru yang menggabungkan kayak accounting, management, marketing, finance, business analytics, semua digabungin jadi satu, dinamain lah e-commerce. Oh, Basically kayak kita lihat Alibaba, Jack Ma, jadi itu jurusan e-commerce seperti mereka gitu. so far itu nanti bakal ngebantu kegiatan lu dalam berbisnis ya Bil ya, karena gua tahu nih keluarga lu kan pebisnis semua, termasuk bokap nyokap itu pebisnis nomor satu lah di Bandar Lampung ya. Ya, soalnya kita terinspirasi dari W21 TV, hidup Jaya yang sudah jaya sukses, jaya. sehingga kita ambil bisnis. Oh iya bener Bil. Tapi ngomong-ngomong gue penasaran juga Bil. Lu tadi ngomong IT itu kurang berguna ya, berarti Mas Moy agak berguna ya. Kalau buku itu berguna, sangat berguna. Berguna Cuman ya. menurut bokap kan nanti selesai sekolah tuh gua bakal berbisnis. Oh Jadi iya, kalau IT itu kayaknya sayang. sayang ya. Kecuali kalau gua mungkin di bidang IT. Mm-mm. Oke, gua paham. Lu jadi bakal nerusin usaha bokap lu ya. Ya, rencananya sih ngembangin lah ya. Oke. Lu ada hubungan sama Winson, Bil? Oh iya, ada dong. Apa itu hubungan lo? Tingkat ceritanya dulu waktu gue bingung gue mau pilih universitas apa, Mm-mm. gue harus ambil jurusan apa, gue kenal lah sama Ko Winston ini. Mm-mm. Dia bantu gue buat milih jurusan, Mm-mm. ngurusin semua visa gue dan segala macam. Mm. Bahkan kayak mempermudah banget lah ya buat yang mau pergi ke luar negeri. Si Ko Winston ini punya Sun Education, Mm-mm. dia ngebantu buat anak-anak yang masih bingung atau ingin mencari jurusan gitu. Boleh langsung ke Sana Education ya, Bil ya? Boleh dong, Wih. sekalian promosi Sun Education. Ya. Boleh. Terima kasih buat Sana Education. Kak Winson bayar gua nanti ya. Endorse udah endorse berapa kali nih? Oh iya Bil, ngomong-ngomong nih kan kita semua tahu nih, sekarang posisi emang lagi terjangkit virus corona ya. Di sana juga ngalamin gejala yang sama nggak sih Bil? Oh iya dong, menurut gua merata ya, di seluruh dunia nih lagi menghadapi pandemi virus corona yang benar-benar situasinya ini kurang baik ya. Kayak di sini sih eh, kebetulan angkanya itu udah membaik. Oh sudah Banyak membaik. angka kesembuhannya cukup tinggi, udah mencapai 1.000 lebih. Mm-mm. Dan tapi termasuk ya di sini ketat sih. Mungkin Ya. itu sebabnya kenapa bisa angka penanganannya itu bisa dicegah untuk meninggi gitu. Oh. Nah perbedaannya Bil yang lu rasain, lu pasti kan dengar dari bokap nyokap nih ya tentang penanganan COVID-19 itu di Indonesia. Nah, sepengetahuan lu deh, lu pas ngerasain yang di sana beda penanganan sama Indonesia jauh atau enggak? Dan menurut lu bagusan yang mana? Kalau menurut gua, jauh sangat berbeda ya Iya. penanganan di sini sama penanganan di Indonesia. Iya. Contohnya kalau di sini dalam situasi sekarang ini kita benar-benar ditegasin nggak boleh keluar rumah atau nggak boleh keluar untuk pergi bekerja jika kayak pekerjaan itu bisa dilakukan work from home. Iya. Dan seperti anak-anak sekolah semua tuh udah diliburkan pakai online class. Dan bagi orang-orang yang mau berpergian itu kalau bukan pergi grocery, belanja kebutuhan rumah, itu nggak boleh pergi. Kadang-kadang kalau ketemu polisi itu bisa ditanya sama mereka, Ya. kamu mau pergi kemana, dalam acara apa perginya, dan jika kalau mereka sampai tahu kalau kita tuh pergi kayak buat jalan-jalan atau tanpa tujuan, itu bisa kena denda $1.500 yang sama dengan 15 juta rupiah. Per person itu ya Bil ya? Iya benar, per orang. Bahkan jika kalau keluar rumah, misal kita pergi bergerombol lebih dari 2 orang, Iya. dan polisi itu mengenal berjalan dengan lebih dari 2 orang yang bukan keluarga atau relatif kita, Iya. atau tidak tinggal di tempat orang kita, Iya. itu bisa dikenakan denda yang sama, 1.500. Dan masyarakat sana sangat itu Bil, sangat disiplin melakukan hal itu. Betul. Disiplin, kalau untuk sekarang sih disiplin. Sangat ya. Benar-benar dipatuhin ya, karena pemerintah tuh menegaskan.
Tapi ini ada sedikit cerita lucu nih. Gimana, Bil? Awal-awal heboh virus corona ini, Ya. itu orang ini tuh kayak anggapnya ya virus corona kayak mungkin cuma kayak di Wuhan, cuma di China ya, nggak bakal expect bakal nyampe ke Melbourne gitu. Ya. Bahkan waktu itu udah sempet diliburkan sekolah, diliburkan tempat seperti kantor, tempat pekerjaan yang tidak penting gitu, yang bisa kerja dari rumah. Itu para bule-bule orang lokal yang mereka tuh disiplin, itu malah mereka diliburkan bukannya tinggal di rumah, malah pergi berjemur di pantai, pergi liburan, pergi jalan-jalan, mendaki gunung, ikut tempat wisata. Itu kebun binatang malah penuh. Itu jadikan sebuah kesempatan buat orang-orang berlibur malahan. Mumpung libur ya gitu ya, Bil ya. Iya, sampai agak aneh. Sampai kayak Menteri Australia tuh marah-marah gitu di media. Ini gua kasih libur malah pergi jalan-jalan gitu ya. Lu juga ngalamin kondisi itu juga berlibur juga berarti, Bil? Waduh, gua enggak dong, gua dimarahin nanti. Gua taat peraturan. Lu taat peraturan ya. Oke, Bil, kita berharap sih maksudnya pandemi COVID-19 ini segera berakhir ya, Bil ya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas lagi ya, Bil ya. Iya, betul. Lu merasa susah juga kan pasti di sana kan ngalamin kondisi begini? Oh iya, jelas. Kayak semua aktivitas tuh terganggu. Lumpuh ya. Bahkan yang kasihan warga sini banyak yang di PHK. Sekarang sedang mengalami kesusahan ekonomi. Itu kemarin pemerintah Australia sampai bilang bagi yang pelajar dari luar negeri itu juga tidak bisa menghidupi perekonomiannya sendiri. Mohon maaf, pemerintah Australia itu nggak bisa bantu. Jadi diharapkan pulang ke negaranya masing-masing. Segitu seriusnya. Bahkan kayak teman-teman gue itu banyak yang kayak kena kerja PHK, itu sampai request minta tempat tinggal gratis, mereka sewa apartemen, mereka minta keringanan atau pinjaman. Itu pemerintah Australia benar-benar lagi fokus untuk membantu warga negaranya sendiri. Warga negaranya sendiri ya, Bil ya? Betul. Bukan kayak kita nih, dia nggak fokus buat kita. Ya, yang warga pendatang dia nggak fokus ya? Nggak fokus, malah disuruh pulang. Ya. Iya juga. Bil, berarti lu ngabisin tiap bulan jatah berapa, Bil, kalau gitu? Kalau gue sih uang jajan dikasih 3.000 sebulan. 3.000 itu sama dengan 30 juta ya. Atau kedengarannya tuh besar ya, mungkin 30 juta bulan, wah besar gitu. Tapi nggak juga. Kayak di sini aja tempat tinggal gue tuh ngekos berikut listrik, air, wifi itu udah 2.000 sebulan. Wah, 2.000 juta. Sisanya cuma 10 juta. Gue kan perlu beli nasi, kadang-kadang kan beli lauk, pingin pergi jalan nonton. Ya itu gue bisa save bisa 3 juta sebulan. Lu masih bisa ngumpulin ya, Bil ya? Iya, sedikit-sedikit. Nah, Bil, bagi sebagian orang yang nonton juga kan belum begitu banyak nih tahu tentang lu. Apa sih masa-masa struggle lu saat lu move ke Aussie selain lu homesick tadi? Cara lu bergaul sama mereka, atau lu melakukan pekerjaan part time nggak sih seperti masyarakat pada umumnya gitu, mahasiswa pada umumnya? Oke, jadi gue ceritain singkat ceritanya. Dulu waktu gue dikirim ke Aussie itu gue bener-bener buta. Gue nggak tahu Aussie ini kayak gimana. Gue nggak tahu tuh Melbourne kotanya seperti apa, teman-temannya kayak gimana. Gue bakal tinggal di mana. Bahkan sekolahnya pun gue cuma nonton di YouTube sama lihat foto Google. Nah, itu gue bener-bener deg-degan. Siapa sih yang kayak antara deg-degan sama semangat gitu kan? Waduh, gak sih, pengen lihat sekolahan gue, ya kan? Atau kayak teman-temannya gimana. Akhirnya gue pergi ke Aussie. Pertama kali gue nyampe ke sini, itu gue merasa pede dengan bahasa Inggris gue. Gue merasa kayak bahasa Inggris gue ini udah paling bagus gitu kan, buat di Indonesia. Begitu nyampe sini ternyata bahasa Inggris gue tuh nggak ada apa-apanya sebenarnya sama mereka. Duh, kok bisa gitu? Iya, jadi itu gue dari SD sampai SMA itu kan sekolah internasional. Iya. Tapi begitu gue kesini, Inggris mereka sama Inggris gue beda. Mereka kan bahasa kedua. Jadi dengan
ngomong, cara kita logat kita, nada bicara kita, itu benar-benar berbeda jauh. Bahkan mereka tuh ngomong bisa kayak lincah, cepet. Kita tuh ngomong masih ada detik, ada jeda-jedanya gitu. Ya. Bahkan mereka sampai bisa nebak, lu baru dateng ya katanya ya. Lu anak baru ya katanya. Dari mana lu gitu. Sampai dia udah paham lu begitunya ya. Karena bahasa tadi ya. Dia bisa ngeliat cara gue ngomong itu tuh berbeda. Nih bukan orang lokal, bukan orang sini gitu kan. Sekalipun lu hebat bahasa Inggris tuh ya. Iya, sekalipun tuh ya udah termasuk lumayan lancar ya di Indonesia ya. Tapi begitu gue nggak ada apa-apanya ternyata dibanding mereka gitu. Minder gue. Bahkan tuh sempat ada kejadian lucu tuh gue diajak tuh barbekyuan sama temen gue. Ya. Itu gue paling gak bakal pernah gue bisa lupa. Ya. Jadi cerita masa lagi waktu ada kayak gathering itu awal-awal gue baru nyampe Aussie tuh. Nah itu ada gue yang ngajakin gue, bro malam ini hey man let's have a Barbie tonight gitu kan. Kata gue alright. Abis itu aku bilang sorry man what is Barbie, aku bilang gitu kan. Barbie you mean Barbie yang gue kira boneka Barbie gitu kan. Gue ini cowok-cowok pada ngomongin boneka Barbie gitu kan. Itu gue what the fuck gitu kan, kayak gue bingung gitu kan. Terus kayak mereka ketawa, gue nanya, Barbie, you don't know Barbie gitu kan, kayak lu nggak tahu Barbie man, Barbie itu barbecue gitu kan, panggang-panggangan gitu. Bahasa slang itu yang bikin lu bingung ya Bill ya? Nah bahasa slang itu banyak bahasa slang, kayak cewek itu dibilangnya Sheila, bukan barbecue. Oh bukan, Sheila. Oh, gitu, gue belum tahu nih Bill. Ngomong-ngomong lu susah nggak sih bergaul sama bule-bule itu Bill? Ya biar gimana pun ya mereka punya adat beda ya sama kita ya. Kebiasaan berbeda ya. Kebiasaan berbeda, cara berpikir, cara kehidupan sehari-harinya juga berbeda. Contohnya kayak kalau kita kan have fun-nya kan malam minggu kumpul bareng, ngobrol bareng, makan bareng, ya kan? Itu kan Indonesia normal. Umum lah. Orang bule begitu dia 17 tahun ke atas, kerjanya malam minggu dugem. Kalau nggak dugem minimal minum dugem. Terus apalagi di sini kan pergaulannya bebas gitu kan. Jadi kayak menurut itu kayak hari ini ketemu cewek gitu kan. Oh iya, besok bisa lupa sama cewek ini gitu. Jadi beneran itu tuh asli, kayak di kampusku tuh bukan ada sih, banyak ya. Kayak si cewek ini besok jalan sama ini, besoknya dia gandeng cowok lain. Besoknya lagi ketemu kan udah gandeng cowok lain. Waduh. Mereka nggak seperti kita gitu. Iya. Karena mereka tuh masih paham ketimuran ya Bill ya. Iya benar-benar. Mas Moy kalau di sana acak itu nggak boleh. Dan mereka cara pakai uangnya boros. Kalau kita ini kan kalau ada uang sisa tabung, ada uang sisa pakai buat kayak shopping atau apa. Bule itu uang buat beli minum, buat neraktir atau buat main game. Mereka lebih kayak have fun gitu. Mungkin dia penganut hidup itu cuma sekali kali ya Bill ya. YOLO ya masalah singkatannya, you only life apalah gue lupa ya jadi. Nah sobat Preneur bisa benerin ya di komentar ya. Oh iya Bill, ngomong-ngomong, gue tahu juga kakak lu ini juga penulis buku ya Bill ya. Iya. Siapa nama kakak? Dia namanya Elvira Natali. Apa Bill? Namanya Elvira Natali. Elvira Natali, dia pengarang buku apa? Dia ngarang buku novel namanya Janji Hati, itu novel pertamanya dia. Diangkat juga jadi sebuah film. Dia yang mainin juga filmnya, dia yang nulis novelnya. Lawan mainnya tuh ada Aliando. Dulu tuh terkenal banget ya, zaman GGS. Iya. Ganteng-ganteng semprul itu, ganteng memang dia terkenal. Lu nggak kepengen kayak Cici Bill, maksudnya jadi pengarang juga atau lebih kayak entertainment? Lu kayaknya lebih senang berbisnis ya? Ya gue senangnya sih kayak lebih kayak ke arah otomotif ya, jadi nggak ada bakat gue di bidang perfilman. Nggak ada ya? Iya.
Ngomong-ngomong apa usaha yang lu kembangin di Lampung? Gue denger juga lu kan sama siapa yang suka ke bengkel dulu itu, Bil? Oh, Andre. Andre ya. Andre Hehanusa itu jadi lu ngebangun apa? Ya, gue sempat ceritanya kan gue tuh berpikir pingin buka kayak toko baju gitu ya, Oke. kayak distro gitu. Ya, Heeh. clothing line. Ya, clothing. Tadi sempat mau pikir kayak konveksi, cuman kan kalau konveksi kan modalnya besar. Hmm. Jadi kayak distro aja gitu, lebih Hmm. gampang. Singkat ceritanya ya gue modalin dia bisa pakai uang itu jadilah toko baju. Sampai sekarang apa nama Cuman tokonya? dia Marvel Distro. Wih, masih muda, ganteng, kuliah di luar negeri, punya distro lagi. Buat sobat Bandar Lampung nih, itu di daerah mana, Bil? Di daerah Lematang, agak pinggir dari kota. Agak pinggir ya. Lematang itu di mana sih? Dan itu, Kalianda ya, Bil? waduh, enggak, Bukan, kejauhan. aduh. Dekat dari Antasari, kita nyebrang lewat flyover, itu Lematang. Lo lapangan golf ya? Bukan. Pokoknya Lematang itu daerah mana ya? Gue juga nggak tahu sih spesifiknya tuh timur, barat, atau mana. Ya udah nanti gua lihat deh Marvel itu gua cek deh di Google Maps ya. Nanti gua cantumin di kolom deskripsi ya. Jadi buat sobat yang planner yang pengen beli apa aparel ya, aparel yang bagus-bagus nih di tempat Marvel Distro ya. Itu bagus-bagus. Waduh, Kenapa? itu usaha kecil aja. Nggak apa-apa. Dari kecil itu jadi besar loh. Cafe Olala kan nggak dibangun dalam waktu semalam, Bil. Butik Kris juga nggak dibangun dalam waktu 3 jam. Waduh. Nah, itu singkat cerita tuh, siapa orang-orang behind Billy itu. Bill, lu tadi, lu jadi berarti sekarang suka masak sendiri dong di Aussie ini? Oh iya, gue suka belanja sendiri kebutuhan rumah, gue masak sendiri. Tapi buat Sabtu Minggu itu gue pergi keluar biasanya, pingin nikmatin bareng teman-teman, nongkrong gitu. Bareng si Doi juga ya. Iya. Nah, so far lu udah semester berapa sih, Bill? Gue kalau lancar tahun depan, akhir tahun udah selesai. Oke. Akhir tahun ya, Bill ya? Ya, akhir tahun graduation-nya. Graduation. Akhir tahun depan tapi ya. Keren. Gue pengen banyak belajar dari lu nih Bill, begitu lu nyampe Indonesia lagi ya, kita mesti ketemu nih, kita bakal sharing lagi tentang apa sih e-commerce. Gue juga penasaran sih, maksudnya sekarang kan emang arahnya ke sana ya Bill ya, iya nggak? Betul. Nah kalau gue nggak melek teknologi itu juga jadi bodoh gitu ya Bill ya. Iya, itu cukup penting ya, ngikutin zaman, beradaptasi. Sangat penting ya. Nah, perspektif lu Bill tentang dunia e-commerce itu seperti apa sih? Dunia e-commerce sendiri itu sebenarnya gabungan lah ya. Dari yang kayak gue bilang tadi, accounting, management, finance, marketing, itu basically itu meraup semua bidang bisnis, bahkan sampai ada statistik, bisnis analitik gitu. Itu lebih kayak kita belajar broad tentang bisnis, tentang yang berkaitan dengan teknologi. Kayak sekarang tuh website seperti Alibaba, eBay gitu-gitu. Kita harus belajar dari mereka, kenapa mereka bisa sukses gitu kan. Cara penerapan bisnisnya itu gimana. Alibaba termasuk itu ya Bill ya, udah dekakorn ya dia. Wow, itu sudah besar dia. Dexakorn ya Bill ya. Betul. Nah, berarti butik Kris ini sepertinya mau dibuat unicorn sama lu ya. Waduh, belum ada kepikiran ke situ. Belum ada kepikiran ke sana ya. Iya, gue cuman menjalankan di sini sekolah yang benar. Gue nggak ada mikirin kayak ke situ. Nggak ada kepikiran. Nah, ngomong-ngomong Bill, gimana cara lu merubah paradigma biasanya nih ya? Gue suka denger dari orang nih. Ngapain lu kuliah jauh-jauh, ujung-ujungnya lu nerusin usaha bokap. Nah, gimana caranya lu merubah paradigma itu, Bill? Stigma ya.
Jadi sih sebenarnya namanya kita kuliah di luar negeri itu pasti minimal ya, yang kita tahu udah dapat bahasa. Jadi udah dapat bahasa Inggris yang fasih. Seperti cara bule ngomong tuh bisa kita ikutin bener-bener fluent ngomongnya. Ya. Terus yang kedua jelas kayak apa yang kita pelajarin di sini tuh belum tentu ada di Indonesia. Iya. Kayak e-commerce itu kan belum terlalu umum di Indonesia. Iya. Dan banyak ide-ide yang luar negeri ini one step forward, mereka selangkah di depan gitu daripada Indonesia. Jadi kayak mungkin ada sesuatu hal yang kita dapat di sini dan kita bisa bawa ke Indonesia yang belum diimplementasikan di Indonesia gitu. Karena mereka selangkah lebih maju daripada kita ya, Bill ya. Apalagi buat dunia teknologi ya, Iya. kayak luar negeri ini benar-benar ini sih banyak yang gue dapat gitu dari sekolah di sini. Iya sih. Gue berharap Billy ini jadi menteri lah. Ya nanti ya. Waduh, Orang pinter begini sayang loh. Pak Jokowi nanti nonton video ini ya. Jadi bisa ngeliat kepintaran Billy nanti nih. Ini pulang harus jadi menteri lah minimal ya. Barengan Luis Waduh. Utama ini. gue mau kerja sama W21 TV. Wah. Nanti gue mau bikin lamarannya. Waduh, kita nggak kuat gajinya bro. Waduh. Aduh, bisa naik bos ini. Bercanda sih Billy. Bill, ngomong-ngomong lu di sana pernah kerja part time apa nih? Oh iya, ini pengalaman gue dulu waktu gue pertama kali nyampe Melbourne. Gue itu uang jajan gue yang gue bilang 3.000, gue bayar kontrakan 2.000, sisa 1.000. Ya otomatis gue tuh berpikir lah untuk pengen kerja sambilan apa kayak gitu. Iya. Tapi orang tua gue ngelarang gue ya di sini ya, buat cari kerja part time, nggak boleh kerja karena fokus buat sekolah gitu. Oh. Tapi gue tetap masih kayak cari-cari kayak di website seperti seek.com di sini, Gumtree gitu-gitu. Gue cari, akhirnya gue dapat pekerjaan cuci mobil yang nggak pakai otak, cuma pakai tenaga. Wih. Nah, Lu lakuin jadi di tapi? situ, gue lakuin, gue cuci mobil. Jadi waktu pas gue daftar, akhirnya gue diterima, gue seneng banget. Jadi gue kerja bareng orang-orang India, nyuci mobil, itu mayoritas orang India, orang Pakistan gitu yang kerja. Oh. Jadi di situ gue sendiri, gue Asia sendiri waktu itu. Karena kalau di situ pekerjaan kayak cuci mobil atau kayak yang kotor-kotor itu mayoritas bule nggak ada ya, atau Asia tuh sedikit banget. Emang iya. Nah, di situ gue merasa gue jadi sesuatu yang berbeda di antara orang-orang yang lain gitu kan. Ya. Tapi gue nggak keberatan sih, gue tetap nyuci mobil. Ya gajinya lumayan. Gajinya tuh dulu pertama kali masuk $15 per jam, 150.000 per jam. Oh. Gue sehari bisa 5 jam. Nah itu tapi capek banget sih. Kayak lu sehari tuh nggak tahu sejam bisa dapet 3 atau 4 mobil gitu. Memang sih kerjanya barengan gitu kan. Nah dari situ gue tabungin uang, gue udah punya rencana. Kalau gue punya uang, gue pingin beli mobil sendiri. Wih, keren. Soalnya bokap gue nggak ngasih gue beli mobil. Oh. Makanya gue beli sendiri. Lu maksa pengen beli sendiri ya? Iya, bokap gue udah mati-matian gak mau ngasih gue mobil sama nyokap gue. Nah kan sekolah yang benar gitu di sini kan. Yeah. Dan cara nyetir di sini susah, bener-bener ketat. Ada speed limit, kamera dan lain-lain gitu. Ya udah singkat ceritanya gue sempat ngumpulin uang, udah terkumpul uang cukup banyak. Akhirnya gue pindah kerja jadi tukang poles mobil. Oh, tukang poles mobil ya? Tukang poles mobil itu sejam lumayan bisa dapat $50 satu mobil. Oh, per jam? Satu jam. Oke. $50. Tapi mau satu mobil gue kerja sendiri luar dalam gitu. Gak ada yang bantuin gitu? Gak ada yang bantuin, gue sendirian ngerjain satu mobil. Jadi tadi lu sempat moles mobil sendirian itu, Bill? Ya betul. Gue sempet moles mobil sendirian, tapi bayarannya kan lumayan. Iya sih. 1 jam tuh $50, 500.000 artinya kan. Iya. Itu cukup. Lu kerja sehari berapa jam itu? Gue sehari tuh pernah gue kerjain 5 mobil, 5 jam. Wih. 2.500.000 Iya, pegel-pegel tapi bro. Aduh, leher sakit, punggung sakit. Besoknya gue nggak masuk kampus. Bokap gue nonton, ini nih. Ini kalau bokap gue nonton, gue yang kena marah ini. Kabur lu ya, sempet gak masuk dari kampus ya? Gue nggak masuk, besoknya nggak kuat. Bangun pagi kan, aduh ketek. Mana gue harus
lari ke stasiun bus buat dapat bus kan. Oh, dulu belum pakai mobil tuh ya posisi. Belum. Akhirnya singkat ceritanya kan udah kerja nih ya, tukang cuci mobil, tukang poles mobil, ya kan. Bahkan tukang bersih-bersih rumah juga pernah. Dibayar 25 jam. Itu udah dapat uang cukup banyak. Akhirnya gue beli deh mobil buat gue sendiri. Apa mobil yang lo beli pertama itu? Oh, mobilnya Toyota Celica. Wih, Fast Furious dong bro. Aduh. Ya kan, tapi di sini murah, mobil itu murah. Oh, murahnya berapa bro? Gue waktu itu beli 10.000, 100 juta. Celica 100 juta di sana? Iya beneran, 100 juta. Cakep banget, bagus. Boleh nggak kita beli 5 bil kita rendengin di sini kita jual? Wih, cuan gede tuh. Wah, kalau bisa masuk Indonesia itu peluang bisnis yang bagus. Iya sih. Biaya masuknya berapa bro? Makanya pajaknya nanti lebih mahal. Sudahlah kita lupakan saja lah bil. Nah, lu pakai Celica itu terus ketahuan bokap? Gue sempat pakai Celica itu, terus tuh gue ada anaknya temen bokap itu sekolah di sini. Dia cerita ke bokapnya, terus bokapnya cerita ke bokap gue. Si Bill itu nyetir mobil. Loh, gue ditelepon suruh video call hari itu. Terus habis itu, di mana kamu? Kok nggak diangkat? Oh ya, yaudah, gue udah angkat sekarang gitu. Gue lagi di mobil aja kan. Terus lagi nyetir itu, Alfi gitu kan, sambil nyetir. Mobil siapa itu? Waduh, gue HP-nya langsung jatuh itu kan. Kena omel itu Bil. Waduh, kena caci maki gue. Ditanyain duit dari mana? Ini udah satu kan kena marah, beli mobil diam-diam. Karena ditanya duit mana? Gue bilang duitnya hasil kerja. Uang jajan lo nggak mungkin lah beli mobil katanya. Ya. Terus duit hasil kerja, lu kerja katanya. Wah, mak gua tadi bokap gue yang marah, sekarang mak gue yang histeris. Jadi kamu kerja ya? Kalau kamu kerja, kami potong uang jajannya. Jadi setengah. Aduh, mati lah, mendingan gue gak kerja dong lo gitu. Ya. Kisruh tuh ya. Waduh, gue kena maki sama bokap nyokap, kiri kanan kena gue. Aduh. Tapi bokap nyokap maksudnya mungkin baik gitu ya. Dia marahin supaya lu fokus ke kuliah lu sebenarnya. Ya, betul. Semua orang tua sih pasti pingin yang terbaik lah ya. Anaknya luar negeri buat sekolah kan. Sampai akhirnya lu dibeliin Lexus lagi ya, Bil ya. Gue dengar ya. Gue lihat langsung gitu. Iya, itu singkat ceritanya bokap lihat gua nih berusaha mati-matian cari uang buat beli mobil. Akhirnya bokap tuh kasih uang buat gua, terus gue suruh beli mobil sendiri. Wih. Itu gue sempet kaget. Gue kira bokap gue ngeprank gua. Ya. Tapi kan gak mau bapak ngeprank gitu kan? Iya juga ya. Gaul banget bokap lu ngeprank. Gak mungkin. Jadi kata gue, oh beneran Pi mau dibeliin mobil. Wah ya udah. Gua percaya nggak percaya beneran dititipin uang. Dan beneran ya dibeliin langsung sama bokap ya? Iya beneran dibeliin langsung. Nanti bokap nonton nggak nih video ini? Waduh, gua harap sih ya nonton boleh, tapi tentunya pasti gua kasih tau dia dong. Gua W21 TV ngeluarin channel baru ini, ngeluarin video. Ya udah, berarti bokap suruh nonton Bil, karena gua mau minta ya minimal BMW lah. Waduh, W21 TV. Bil, so far gimana nih Bil? Sejauh apa pengaruh bokap dalam hidup lu? Kelihatannya dia orang yang sangat wise menurut gua. Iya, bokap sih benar-benar berpengaruh besar ya dalam hidup gua. Kayak dia sering ngajarin gua sekolah yang benar. Dia didik gua supaya jadi orang yang sukses, yang benar gitu, yang gak macem-macem. Kayak waktu gue pergi ke sini, bokap tuh sempet bilang, kamu tuh sekolah yang benar, ke luar negeri belajar yang benar, orang tua ada cari uang mati-matian, jadi ya minimal pulang bawa sertifikat gitu katanya, lulus tepat waktu. Itu sih yang gue inget ya, bener orang tua tuh bener-bener berarti sih menurut gue ya. Makanya lu jadi anak yang sukses ya Bil, karena lu sayang banget sama bapak emak lu ya. Oh iya dong, nomor 1 orang tua. Iya, keren sih Bil. Oke Billy,
perbincangan tadi cukup menarik, tapi waktu harus mengakhiri kita berdua, Bil, karena lu juga mesti istirahat ya. Kita perbedaan waktu kurang lebih 3 jam ya, Bil ya. Iya, sekarang 3 jam. Nah, syuting yang di Indo ini jam berapa sekarang ya? Setengah 8 lu, apalagi di sana jam berapa coba, Bil? Setengah 11 Di sini ya. setengah. Kita sambung lagi nanti untuk perbincangan yang berikutnya ya nggak? Ya nggak, benar nggak? Iya benar. Yang dia di sini. Yang waktu nanti Billy di Indo deh. Nanti kita bakal kunjungin dia di Jakarta ya. Keberatan nggak? W21 TV. W21 TV mah bisa kemana aja. Sekarang mau kaos juga bisa. Ini Iya. berhubung lagi lockdown. Jadi Iya juga sih. Gua nanti pas berbincang di Indonesia sama itu ya, Bil ya. Sama Encik lu juga sekalian ya. Biar seru. oh iya. Biar seru ya nggak? Iya, boleh dong. By the way, bukunya gue shock katanya udah ada 8 atau 7 gitu. Iya kan? Iya, bukunya udah sampai ke 8 ke 7. Dulu gue taunya cuma sampai 3. Oh. Nanti Gua gua mesti nggak tahu nih bukunya ya, Bil ya. Iya, dia suka nulis buku kan. Iya. Bil, semoga pandemi ini segera berakhir dan lu kembali bisa beraktivitas. Sukses selalu, salam buat orang tua lu. Jangan kapok ngobrol sama kita ya. Ya, thank you W21 TV. Ini bener-bener gue senang bisa diwawancarain sama channel YouTube terkenal kayak gini. Wih. Amin. Gue juga senang bisa wawancara narasumber sehebat ini ya. Sobat Planner, perbincangan tadi harus segera berakhir. Jangan lupa share, like, dan komen jika kalian suka dengan video kami tadi. Dan saya benar-benar berharap Indonesia cepat bangkit dari pandemi COVID-19 ini. Dan akhir kata, saya host kesayangan kalian, Welly Wijaya, pamit undur diri. Sampai jumpa.